CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News dan untuk membahas seputar pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 dan dinamika jelang pemilu 2024 mendatang, telah bergabung bersama kami Hoirunisa Nur Agustianti, Direktur Eksekutif Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dalam sambungan Zoom bersama saya pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Ninis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas. Ya, hari yang akan sibuk sekali ya untuk Perludem hingga 14 Agustus mendatang, bahkan hingga 2024 mendatang ya. Mbak Ninis, yang menarik hari ini sudah ada 3 partai politik yang datang. PDIP, kemudian juga PKP, dan tadi PKS. Kalau Anda melihat semua sepertinya berebut untuk menjadi pendaftar pertama, berbeda dengan 5 tahun sebelumnya. Mereka sepertinya membawa suatu jargon baru, selain image baru, target baru, dan pastinya akan membawa suasana baru dan target-target ya. Tadi seperti PKP sendiri maupun PKS, targetnya bisa mencapai 15%. Lalu Anda melihat seperti apa sih pendaftaran kali ini terkait dengan pendaftaran faktual, administrasinya, terutama untuk partai baru yang akan hadir pada hari ini, Mbak? Ya, kalau menurut saya partai politik tentu ingin mencitrakan bahwa partainya siap menghadapi pemilu 2024. Karena 2024 ini kan boleh dikatakan kalau dari sisi pemilunya ya nanti 2024 kalau untuk pilpresnya tidak akan ada incumbent begitu ya, karena nanti semuanya baru gitu ya. Jadi tentu hal ini akan menjadi ruang yang ingin direbut oleh partai politik, sehingga pasti partai politik ingin menunjukkan sejak awal bahwa mereka siap. Dan memang kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya gitu ya, masa pendaftaran partai politik di pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya memang last minute gitu ya, di hari-hari terakhir, di jam-jam terakhir baru ramai begitu pendaftaran partai politik. Tapi saya kira yang saat ini karena KPU sudah mendesain sebuah sistem aplikasi yang bahkan sudah bisa diakses jauh sebelum hari ini ya, tanggal 1 Agustus, sehingga partai politik sudah mempersiapkan dirinya sejak awal. Dan penggunaan sipol ini kan bukan yang pertama begitu ya, sejak 2014, 2019 sudah pernah digunakan. Jadi saya rasa partai politik pun juga sudah terbiasa dengan metode pendaftaran menggunakan aplikasi seperti ini, yang sejujurnya mungkin bisa dikatakan ini lebih memudahkan begitu ya. Kalau dulu partai politik datang ke kantor KPU itu dengan membawa berkas, berkontainer-kontainer begitu ya, tumpukan-tumpukan berkas. Sekarang data persyaratan ini sudah bisa diunggah di websitenya Sipol, dan itu saya rasa bisa memudahkan partai politik. Mbak Ninis, kalau Anda melihat sebenarnya dengan adanya Sipol itu mempermudah pastinya, tetapi hari ini sepertinya seperti ajang ya bagi semua partai politik untuk menunjukkan momen mereka, terlihat kesiapannya, gimmick mereka juga, lalu komitmen mereka di hadapan publik. Anda melihat sepertinya ini merupakan salah satu syarat saja bagi mereka untuk show of force bagi publik ya? Iya, saya rasa bisa dikatakan demikian ya, karena kan tadi ya ini tahapan awal yang cukup krusial begitu ya, kan hulunya ya memang di pendaftaran partai politik. Untuk bisa menjadi partai politik peserta pemilu harus mendaftar, lalu kemudian nanti akan dilakukan verifikasi. Disinilah tahapan awalnya begitu ya. Kalau tahapan awalnya bisa dilakukan dengan baik, saya rasa ke belakangnya, ke tahapan-tahapan berikutnya akan berpengaruh. Dan jadi tentu partai politik ingin menunjukkan citranya gitu ya, kan citra dirinya gitu ya, citra bahwa organisasinya siap itu bisa ditunjukkan sejak pendaftaran partai politik, termasuk nanti apakah datang hari ini kan, kalau datang hari ini kan baru menyerahkan dokumen gitu ya. Nah nanti kemudian baru KPU akan melakukan penelitian, melakukan verifikasi berkasnya lengkap atau tidak, dan nanti di akhir ya di bulan Desember ya, 14 Desember itu akan ditetapkan siapa partai politik yang memenuhi syarat atau tidak dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Mbak Ninis, kalau ini ada beberapa partai baru pastinya ya, dan sejumlah partai baru itu persyaratannya cukup kompleks terkait dengan persyaratan administrasinya. Kalau Anda melihat apakah peluang partai-partai baru ini terkait dengan kepesertaan anggota mencapai 1.000, 30% anggota wanita, kemudian juga ada ART, di satu sisi ada pemekaran wilayah di Papua juga. Apakah Anda melihat kompleksitas ini memberikan mereka peluang atau justru jebakan bagi mereka tidak lolos verifikasi? Iya, kalau kita melihat tren gitu ya dari penyelenggaraan pemilu ke pemilu, memang semakin kesini itu jumlah partai politik peserta pemilu semakin sedikit. Apalagi ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 55 tahun 2020 yang mengatakan bahwa
partai politik yang sudah dapat kursi di DPR itu hanya dilakukan verifikasi secara administrasi saja, tidak dilakukan faktual. Partai-partai lain yang tidak punya kursi di DPR akan dilakukan verifikasi secara faktual, termasuk juga dengan partai baru. Nah, ini adalah syarat yang cukup berat sebetulnya. Jadi keterpenuhan syarat begitu ya, bukan hanya syaratnya terpenuhi, tapi juga kebenaran faktanya begitu ya, karena nanti KPU akan melakukan verifikasi secara faktual untuk melihat kebenarannya begitu ya, tadi ada atau tidak kepengurusannya, keanggotaannya begitu ya, keterwakilan perempuannya itu akan dilihat. Nah, memang kalau dilihat dari persyaratan yang cukup berat kali ini gitu ya, nampaknya memang partai-partai baru ini punya hambatan. Nah, apa yang bisa kemudian mereka lakukan ya memastikan tadi sejak awal mereka sudah memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak. Karena kalau tidak ya akan sulit begitu ya. Kalau kita refleksikan ke pemilu 2019 atau 2014, ada partai-partai yang sebetulnya menjadi partai politik peserta pemilu itu karena proses sengketa gitu ya. Jadi misalnya KPU sudah memutuskan ada partai politik yang tidak memenuhi syarat, tapi kemudian digugat ke Bawaslu, lalu kemudian ada juga yang melalui jalur PT UN. Ini kan menunjukkan bahwa proses ini semakin ketat dan bahwa partai politik baru ya tadi untuk bisa memenuhi persyaratan ini memang cukup berat begitu ya, untuk bisa menjadi partai politik berbadan hukum saja berat, dan untuk bisa menjadi partai politik peserta pemilu pun syaratnya juga berat. Nah, ini yang harus dipersiapkan sebetulnya oleh partai politik baru, karena tadi setiap pemilu trennya memang jumlah partai politik peserta pemilu itu semakin kesini tuh semakin sedikit begitu ya. Misalnya di tahun 99 kita sempat punya 48 partai politik, tapi terakhir di pemilu 2019 jumlah partai politik peserta pemilunya hanya ada 16 partai politik peserta pemilu. Kalau Anda melihat trennya seperti apa nih Mbak Ninis? Apakah akan terjadi peningkatan atau justru penurunan yang cukup signifikan melihat begitu kompleksitasnya peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU sendiri? Iya, kalau menurut saya setidaknya mungkin sama ya dengan pemilu 2019 yang lalu. Karena begini, bisa dikatakan partai politik sekarang yang ada di DPR ya, 9 partai politik yang ada di DPR itu sudah punya tiket yang lebih menguntungkan gitu ya, karena mereka hanya dilakukan verifikasi secara administrasi, tidak dilakukan verifikasi secara faktual. Nah, sementara untuk partai-partai yang non-parlemen ini, non-parlemen pusat gitu ya, itu kan harus dilakukan verifikasi secara faktual yang sangat ketat. MK juga mengatakan bahwa pelaksanaan verifikasi ini harus dilakukan secara teliti, secara cermat, secara ketat, yang memang tujuannya adalah supaya partai politik kita lebih sederhana gitu. Jadi ini tantangan pemilu 2024 kalau persyaratannya masih sulit seperti ini. Ya jangan-jangan memang menyulitkan begitu ya untuk kita punya partai yang partai politik peserta pemilu yang semakin banyak di setiap pemilunya. Lalu kita bergeser sedikit mengenai dana pemilu nih Mbak ya, selalu yang menjadi pertanyaan besar terutama kampanye kemudian juga persyaratan tadi. Kalau kita melihat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asyari mengatakan anggaran pemilu di 2024 tuh belum semua cair dananya. Lalu bagaimana perlu melihat hal ini Mbak? Ya, kalau terkait anggaran sebetulnya begini, kalau kemudian pertanyaannya apakah tahapan ini bisa terus dilaksanakan, ya bisa saja begitu ya, tapi kan kemudian bagaimana dengan kualitasnya. Karena anggaran ini dibutuhkan dalam konteks tahapan yang sekarang, pendaftaran, lalu kemudian nanti akan ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tentu kan dibutuhkan anggaran. Bisa dibayangkan misalnya ketika nanti anggarannya juga masih belum cukup, tapi sudah masuk ke tahapan verifikasi faktual, kalau anggarannya belum cukup kan bisa jadi ini menjadi pengaruh begitu ya, misalnya kemudian verifikasi faktualnya tidak dilakukan secara maksimal, kan kemudian akan mempengaruhi kualitas dari proses penyelenggaraan pemilunya. Dan kemudian menurut saya ini yang harus menjadi pemerintah perlu menepati janjinya begitu ya, karena kan Presiden bahkan Ketua DPR juga sudah mengatakan bahwa anggarannya sudah siap. Anggarannya tidak sekedar siap begitu ya, tapi juga harus turun tepat pada waktunya. Karena kemarin kita misalnya sempat ada polemik penundaan pemilu misalnya. Dengan anggaran yang tidak cair ini kan kemudian hal-hal seperti ini bisa muncul kembali, dan saya rasa kita menjadi ini sudah masuk tahapan pemilu tapi kita masih memperdebatkan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan ya membuang energi ya, padahal
pemilu itu kan sebuah siklus 5 tahunan dan di undang-undang juga disebutkan bahwa anggarannya oleh APBN, jadi sudah semestinya anggaran ini selalu ada begitu ya, karena kan kita tahu setiap 5 tahun sekali kita pasti berpemilu, sehingga anggarannya harus disiapkan supaya bukan sekedar proses penyelenggaraan pemilunya berjalan, tetapi juga untuk bisa memastikan kualitas dari proses penyelenggaraan pemilu ini. Yang saya menarik adalah mengenai verifikasi hingga Desember 2022 ini ya Mbak ya. Terkait dengan verifikasi sementara anggaran juga masih tertunda, kemudian juga ada sejumlah partai baru. Anda melihat pada saat kita mengevaluasi 2019, kemudian ada sengketa juga yang menjadi salah satu momok. Lalu bagaimana yang bisa dievaluasi dan menghindari terjadinya sengketa di satu sisi, kemudian juga masih memberikan peluang buat partai politik baru ikut serta berpartisipasi pada pemilu di 2024 mendatang, Mbak? Iya, kalau pertama soal sengketa, untuk bisa meminimalisir sengketa sebetulnya dalam konteks tahapan pendaftaran partai politik ini yang pertama adalah semua pihak begitu ya, baik itu KPU, Bawaslu dan juga calon peserta pemilu ini memiliki persepsi yang sama terkait dengan bagaimana tata cara pendaftaran partai politik peserta pemilunya. Jadi kan di dalam PKPU nomor 4 ini kan sudah disebutkan bahwa tata cara mendaftarnya menggunakan sipol begitu ya. Nah, ini harus dipahami sama oleh Bawaslu-nya gitu ya, oleh calon partai politik peserta pemilunya supaya tidak ada multitafsir begitu ya. Nanti misalnya ada yang menganggap bahwa sipol nggak wajib gitu ya. Nah, tapi kan di PKPU-nya dikatakan demikian. Nah, persepsi ini harus sama supaya tidak menimbulkan sengketa di belakang. Nah, yang berikutnya adalah soal bagaimana calon partai politik peserta pemilu ini memastikan bahwa data yang mereka unggah ke dalam sipol ini bukan hanya sekedar lengkap, tapi juga benar gitu ya. Benar dalam artian begini, memastikan tidak ada kegandaan, tidak sekedar kan ada syarat tuh harus punya dukungan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Misalnya tidak sekedar mencomot KTP orang begitu ya untuk jadi dimasukkan ke dalam daftar keanggotaannya. Nah, ini harus dipastikan oleh pengawas pemilu supaya supaya juga tidak terjadi masalah di kebelakangnya gitu ya. Harus dipastikan benar bahwa data yang diunggah itu lengkap dan juga benar valid gitu ya, tidak ada data ganda, tidak ada tadi ya asal comot begitu ya, karena kalau kemudian itu terjadi ini yang kemudian bisa menimbulkan sengketa ke belakang. Dan beberapa kalau dari pemilu-pemilu sebelumnya ada satu lagi yang kemudian berpotensi muncul sebagai sengketa adalah ketika ada perpecahan internal di partai politik. Jadi misalnya partai politik memiliki dualisme kepengurusan. Nah, ini kepengurusan yang mana yang kemudian dianggap sah, ini juga bisa menjadi salah satu potensi sengketa di belakangnya. Tapi saya rasa di pemilu menjelang pemilu 2024 ini kita melihat bahwa tidak ada ya partai politik yang mengalami dualisme ini, sehingga ini bisa diminimalisir untuk terjadinya sengketa di tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Baik, Mbak Ninis, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya terkait dengan dinamika pemilu 2024. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News, kami akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Ya, kita masih membahas seputar dinamika pemilu dan juga pendaftaran partai politik peserta pemilu. Mbak Ninis, tadi kita membahas terkait dengan bagaimana sengketa pemilu dan juga partai politik. Kita kembali bersama Mbak Khoirunisa Nur Agustianti, Direktur Eksekutif Perludem. Mbak, kalau kita tadi membahas sengketa tentang partai politik peserta pemilu di tahun 2019. Lalu yang menarik juga ada beberapa permasalahan terkait dengan beban kerja ya penyelenggara pemilu 2019 maksud saya. Apalagi terkait dengan verifikasi, kemudian juga nanti perhitungan suara, kemudian juga pendistribusian logistik dan juga segala sesuatu terkait dengan segala sesuatunya serba-serbi pemilu ini merupakan salah satu kendala. Anda melihat seperti apa ini, Mbak? Ya, karena pemilu 2024 ini menggunakan payung hukum yang sama ya dengan pemilu 2019 yang lalu. Jadi desain pemilunya tetap sama begitu ya. Pemilu serentaknya pun tetap sama, 5 kotak ya, pilpres
DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Jadi potensi kompleksitas yang terjadi di 2024 ini kemungkinan juga akan sama dengan apa yang terjadi di 2019 yang lalu. Dan juga perlu diingat juga di 2024 ini bukan hanya akan ada pemilu 5 kotak, tapi juga akan ada pilkada serentak di seluruh daerah di bulan November tahun 2024. Jadi semua jenis pemilu itu akan ada di tahun 2024 walaupun bulannya berbeda. Nah, walaupun bulannya berbeda tapi juga akan ada himpitan tahapan ya antara tahapan pemilu dan di pilkada. Jadi memang di 2024 ini akan sangat kompleks dari sisi penyelenggaraan pemilu. Dari sisi penyelenggaraan pemilu mungkin bukan hanya dari sisi penyelenggaraan pemilunya, tapi juga dari sisi peserta pemilunya, dari sisi kita sebagai pemilih juga akan ada kompleksitas yang luar biasa. Nah, ini yang tentu perlu diantisipasi oleh KPU begitu ya sebagai penyelenggara pemilunya. Misalnya tadi terkait dengan beban kerja. Beban kerjanya tentu akan menjadi lebih besar gitu ya, lebih berat gitu ya. Karena tadi ada himpitan tahapan antara pemilu dan pilkada. Untuk tahapan pemilu pun juga misalnya untuk pemilu 2024 ada masa kampanye yang lebih pendek dibandingkan tahun 2019, yang ini juga berpengaruh pada distribusi logistik begitu ya, penyiapan logistiknya ini juga akan berpengaruh. Tentu KPU harus mempersiapkan gitu ya, punya mitigasinya dengan situasi yang kompleks seperti ini, dan itu juga perlu disampaikan ke publik seperti apa mitigasinya, supaya kita sebagai publik pun juga merasa yakin gitu ya bahwa proses penyelenggaraan pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan baik. Kalau saya tadi mendapatkan informasi terkait ke partisipasi atau keikutsertaan, Mbak, di 2019 menyentuh angka 81,69% ya, naik dari 77,5%. Lalu Anda melihat bagaimana di 2024 mendatang nih, Pak? Iya, angka partisipasi dalam artian pemilih yang hadir ke TPS memberikan hak pilihnya memang meningkat begitu ya, 81% tadi disebutkan. Tapi perlu menjadi catatan juga bahwa kita memaknai partisipasi tidak sekedar berapa banyak pemilih yang hadir ke TPS. Tentu itu bagus begitu ya dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Tapi ada catatan juga di pemilu 2019 yang lalu bahwa walaupun angka kita partisipasi meningkat, tadi ya orang hadir ke TPS meningkat, tapi untuk DPR misalnya ada suara tidak sah yang juga cukup tinggi. Ada sekitar 17 juta suara tidak sah di pemilu 2019 yang lalu untuk pemilu DPR. 17 juta suara ini kalau dikonversi menjadi kursi bisa setara 60 atau 70 kursi untuk DPR gitu ya. Jadi sebetulnya tantangannya bukan hanya mengajak orang untuk datang ke TPS memberikan hak pilihnya, tetapi juga memastikan ketika mereka datang ke TPS, suara yang mereka punya ini juga bisa tidak terbuang begitu ya, tidak rusak gitu ya. Bisa jadi surat suara terbuang ini karena sangat kompleks begitu ya, karena ini kan dapat 5 surat suara di TPS, atau bisa jadi juga karena tidak tahu informasi terkait siapa sih calon-calonnya gitu ya, sehingga misalnya ini sengaja dirusak. Nah, ini juga menjadi PR kita ke depan gitu ya. Jadi tidak sekedar mengajak orang sebanyak-banyaknya datang ke TPS, tapi juga memastikan suaranya itu terhitung begitu ya, suaranya tidak rusak, tidak salah, sehingga sejalan begitu ya. Karena ini kan menjadi ada catatan juga bahwa trennya semakin kesini tuh suara tidak sahnya selalu meningkat. Nah, ini kan menjadi PR juga nih, kenapa orang mau datang ke TPS tapi cara milihnya salah gitu. Nah, ini juga perlu dipastikan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan informasi seluas-luasnya kepada pemilih. Informasi tidak sekedar kapan tanggal hari pemungutan dan penghitungan suaranya, tetapi juga informasi mengenai siapa sih partai politik peserta pemilunya, siapa sih calegnya gitu ya, sehingga ketika pemilih datang ke TPS mereka sudah yakin betul untuk bisa memberikan suaranya. Mbak Nidis, kalau tadi saya sempat menanyakan terkait dengan kinerja ya para pekerja ataupun para penyelenggara pemilu, kalau di 2019 banyak yang menjadi korban karena overload ya pekerjaan mereka. Karena mereka harus melakukan verifikasi, pendataan, kemudian distribusi logistik, dan perhitungan surat suara. Ada kasus di mana beberapa di TPS meninggal dunia pada saat perhitungan suara, overload, dan mereka kelelahan. Sebenarnya catatannya seperti apa di 2024? Anda katakan tadi di 2024
akan sangat padat sekali agenda KPU, baik itu Pilpres, Pileg, dan juga Pilkada juga. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, untuk beban kerja ini memang menjadi catatan gitu ya. Tadi disampaikan bahwa kan petugas KPPS itu bekerjanya tidak hanya di hari H, tidak hanya pada saat TPS dibuka sampai TPS ditutup, tapi sebelum hari H sampai juga setelah proses pemungutan suara, mereka juga masih menghitung di TPS ya. Bahkan mungkin bukan di beberapa TPS, di banyak TPS selesainya baru subuh begitu ya. Tentu ini menjadi beban kerja yang luar biasa. Nah, perlu disiapkan mitigasinya seperti apa. Salah satu catatan bahwa kenapa kemarin 2019 terjadi kelelahan yang luar biasa, selain karena beban kerja juga karena di TPS itu kan kompleks gitu ya. Situasinya kan sangat kompleks. Jadi misalnya ada pemilih yang pindah, ada pemilih yang tidak ada di dalam daftar pemilih, lalu kemudian menanyakan kepada petugas KPPS-nya. Nah, misalnya ketika petugas KPPS ini tidak tahu jawabannya, mereka tidak ada help desk atau call center yang bisa dihubungi cepat, sehingga mereka misalnya harus bolak-balik ke tingkatan yang ada di atasnya. Ini kan juga melelahkan gitu ya, memakan waktu dan menambah kompleksitas itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu disiapkan misalnya oleh penyelenggara pemilu. Misalnya ada semacam call center yang bisa dihubungi dengan cepat begitu ya, responsif, sehingga kalau terjadi pertanyaan-pertanyaan dari pemilih, misalnya namanya kok nggak ada di TPS, misalnya dia pemilih pindahan, misalnya dia tidak dapat 55 surat suara, itu bisa terjawab dengan cepat dan tidak menambah kelelahan dari petugas yang ada di TPS. Lalu misalnya juga bisa mempersiapkan petugas kesehatan gitu ya, mungkin tidak di setiap TPS, tapi di beberapa titik gitu ya, ada petugas kesehatan yang juga bisa responsif. Dan selain itu juga tadi memastikan bahwa penyelenggara pemilu yang nanti akan direkrut untuk misalnya di tingkat KPPS, dipastikan soal kesehatannya. Data dari UGM ya, ketika pemilu 2019 yang lalu banyaknya korban jiwa, memang salah satu temuannya adalah karena petugas-petugas yang meninggal dunia ini ada sakit bawaan misalnya seperti jantung gitu ya, itu menjadi salah satu faktornya, sehingga mencari petugas yang sehat gitu ya. KPU kan kemudian punya rencana misalnya maksimal 50 tahun untuk jadi petugas KPPS, atau misalnya merekrut mahasiswa gitu ya, teman-teman mahasiswa yang masih muda, masih bugar untuk menjadi petugas KPPS. Nah, ini yang bisa menjadi salah satu mitigasinya begitu ya, untuk bisa meminimalisir orang kemudian jadi sakit, cepat lelah atau meninggal dunia saat bertugas nantinya. Baik, terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi hari ini Mbak Ninis, selaku Direktur Eksekutif Perludem. Selamat pagi Mbak, sehat selalu. Selamat pagi.